Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas 11 F8 yang akan menjelaskan materi tentang dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anida Virus, yang kedua ada Deva Indriana, yang ketiga ada Fitri Nabila, yang keempat ada Husnul Liza Sabrina, dan yang terakhir ada Rafael Christopher. Nah, pendudukan Jepang di Indonesia adalah salah satu periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini, rakyat Indonesia mengalami berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif, dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang. Dampak-dampak tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Apa aja sih dampak-dampaknya? Langsung aja kita masuk ke materinya. Bidang politik, dampak negatifnya ialah: pertama, membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan. Saat pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II tahun 1942 sampai 1945, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan untuk mengamankan kepentingan militer dan ekonomi mereka. Beberapa langkah yang diambil termasuk pembubaran organisasi kemasyarakatan dan penggantian dengan organisasi yang diakui atau dibentuk oleh pihak Jepang. Organisasi politik, sosial, dan keagamaan Indonesia dilarang atau dibubarkan. Partai politik seperti PNI, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, dan organisasi sosial seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dibekukan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk organisasi baru yang diarahkan untuk mendukung kepentingan mereka, seperti Pusat Tenaga Rakyat atau Jawa Hokokai, yang merupakan organisasi serba ada yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial. Pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik para tokoh pergerakan. Jepang juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik para tokoh pergerakan, terutama yang bersifat non-kooperatif terhadap Jepang, melalui polisi rahasia mereka yang disebut dengan Kenpetai. Polisi rahasia ini juga disebarkan ke tengah-tengah rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Jepang menginterogasi, menangkap, dan bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Positif, memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Jepang mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Hal ini dilakukan oleh Jepang dengan alasan ingin menghapus imperialisme Belanda di Indonesia. Dengan kebijakan ini, bahasa Indonesia diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan resmi menjadi bahasa nasional yang digunakan di berbagai daerah. Dirinya Jawa Hokokai. Jawa Hokokai yang berarti Gerakan Kebaktian Jawa dibentuk pada tanggal 8 Januari 1944 oleh Jenderal Kumakichi Harada yang merupakan Panglima Tentara ke-16 Jepang. Tujuan dibentuknya karena Jepang semakin terdesak di Perang Asia dan Pasifik, sehingga perlu membutuhkan bantuan rakyat Indonesia secara lahir dan batin. Jadi Jawa Hokokai dibentuk untuk menumbuhkan persatuan dan semangat rakyat, serta menguatkan dukungan rakyat pribumi terhadap Jepang. Membentuk kembali organisasi Putra. Jepang membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dan menunjuk 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur sebagai pemimpinnya. Tujuan organisasi ini adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Akan tetapi, oleh para tokoh bangsa Indonesia, organisasi bentukan Jepang ini digunakan untuk membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Setelah melihat bahwa Putra ternyata lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan Jepang, Jepang kemudian membubarkan Putra. Yang ekonomi. Dampak negatifnya yang pertama yaitu menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan seperti teh, kopi, karet, dan tebu. Juga pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Hal itu menjadi penyebab terjadinya krisis pangan, kemiskinan, serta kelaparan di kalangan rakyat. Melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi yang ketat dengan sanksi pelanggaran yang berat untuk mengendalikan penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga dimaksudkan untuk mencegah meningkatnya harga barang. Sistem pengawasan ekonomi ini diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan barang yang cukup di pasaran. Sanksi pelanggaran yang berat diberlakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang dan spekulasi harga yang merugikan konsumen. Selanjutnya, setoran wajib, Romusa, merosotnya produksi pangan, dan kelaparan. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya, pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran. Jepang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan hanya 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, dan penyakit mewabah hampir di setiap desa di Pulau Jawa.
Kondisi tersebut membuat sebagian rakyat terpaksa makan makanan yang tidak biasa, seperti keladi gatal, bekicot, dan umbi-umbian hutan. Hal itu diperparah dengan kewajiban kerja paksa Romusa bagi banyak tenaga kerja usia produktif, yang mengakibatkan produksi pangan, terutama beras, merosot drastis. Kemiskinan pun merebak di mana-mana. Penyakit akibat kekurangan makanan, seperti beri-beri dan busung lapar merajalela. Dampak positif ekonomi. Yang pertama adalah Kumiai. Kumiai adalah lembaga ekonomi yang dibuat oleh Jepang sewaktu masih menduduki Indonesia. Lembaga ini adalah koperasi model Jepang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pribumi Indonesia, yang saat itu tengah terancam oleh Cina dan membantu mengembangkan industri nasional. Pemerintah Jepang memerintahkan seluruh wira swasta pada masa itu untuk menerapkan Kumiai agar mereka dapat diawasi lewat koperasi tersebut. Kumiai berfungsi untuk menjalankan segala kebijakan koperasi. Maka dari itu, lembaga ini berada di dalam jawatan urusan ekonomi rakyat di bawah Departemen Perindustrian dalam Gunseikan. Yang kedua adalah line system. Jepang juga mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mengarah pada perbaikan sistem pertanian. Mereka mengenalkan suatu sistem yang cukup efisien tetapi mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Sistem tersebut bernama line system. Dalam prakteknya, Jepang memaksa pribumi hanya menanam komoditas bernilai jual tinggi sehingga bisa menunjang biaya perang. Sistem tani Jepang juga mengajarkan cara tanam mengikuti larikan satu garis lurus. Konsep bercocok tanam ini masih digunakan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Yang ketiga ada bidang sosial. Dampak negatifnya adalah Romusa. Selain perekonomian rakyat habis digunakan untuk kepentingan perang, pengerahan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian kehilangan tenaga potensialnya. Mereka dimobilisasi tidak saja untuk bekerja membangun sarana-sarana perang yang ada di Indonesia, tapi juga dipekerja paksakan di luar negeri seperti di Burma, Muang Thai Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Perlakuan terhadap para Romusa sangat buruk. Banyak dari mereka tidak kembali ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Ini ada Jugun Ianfu. Pemerintah Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, dan Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang atau Jugun Ianfu. Diperkirakan selama berkecamuknya perang Pasifik, Jepang telah memaksa sekitar 200.000 perempuan Asia menjadi Jugun Ianfu. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai guru, perawat, atau disekolahkan ke luar negeri. Namun kenyataannya dipekerjakan sebagai perempuan penghibur. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, kondisi pendidikan di tanah air lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis. Beberapa kegiatan pendidikan perguruan tinggi sempat terhenti selama beberapa tahun. Baru pada tahun 1943, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi dibuka kembali, seperti perguruan tinggi ilmu kedokteran Ika Daigaku dan perguruan tinggi teknik Koge Daigaku. Keduanya terletak di Bandung. Sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah ditunjukkan bagi kepentingan perang. Para pembelajar diberikan slogan Hako Ichiu yang secara harfiah berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Hako Ichiu dijelaskan sebagai slogan yang dipakai sebagai pembenaran agresi Jepang ke luar negeri selama Perang Dunia Kedua. Meski demikian, setidaknya ada dua hal positif Jepang dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, bahasa Indonesia mengalami perkembangan. Sebelumnya, bahasa Indonesia hanya dijadikan bahasa pengantar untuk berkomunikasi, namun sekarang bahasa Indonesia mengalami perkembangan atau kemajuan yang pesat. Dikarenakan, saat masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran wajib bagi siswa-siswi. Yang kedua adalah sistem stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing, kecuali Jepang. Alasannya, Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Yang keempat atau yang terakhir adalah bidang kebudayaan. Nah, dampak negatifnya yang pertama adalah pemaksaan kebiasaan dan penghormatan terhadap kaisar. Maksudnya gimana sih? Nah, sebagai negara fasis, Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin tinggi. Jepang sangat menghormati kaisarnya yang mereka yakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Itulah latar belakang kebiasaan mereka memberi hormat ke arah matahari terbit dengan cara membungkukkan punggung dalam-dalam yang disebut dengan seikirei sebagai simbol penghormatan terhadap kaisar. Pemaksaan kebiasaan seperti ini di negara lain termasuk Indonesia menjadi salah satu alasan pecahnya pemberontakan di kalangan pesantren di Tasikmalaya atau Jawa Barat pada tahun 1944. Nah, dampak negatif yang kedua adalah kendali terhadap seni dan sastra. Pemerintah Jepang mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Sementara itu, buku-buku dan karya-karya sastra yang sejalan dengan propaganda dibiarkan berkembang. Sebaliknya, karya-karya sastra yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang beredar dan penulisnya dimasukkan ke dalam penjara. Contoh karya sastra yang diberedel Jepang adalah Siap Sedia karangan Khairil Anwar.
Selanjutnya, di bidang kebudayaan terdapat dampak positifnya juga loh. Apa aja sih? Yang pertama adalah pembentukan pusat kebudayaan. Pada 1 April 1943, Jepang mendirikan lembaga kebudayaan bernama Keimin Bunkashi Doso atau KBS, atau yang dikenal juga dengan Pusat Kebudayaan di Jakarta. Setelah Keimin Bunkashi Doso didirikan oleh pemerintah Jepang, banyak seniman yang berhasil digait untuk bekerja di dalamnya. Lewat lembaga kebudayaan ini, Jepang berupaya menyebarkan kesadaran akan kesatuan Asia Timur Raya di kalangan masyarakat Indonesia supaya mendukung mereka dalam perang melawan sekutu. Selain itu, Jepang mendirikan Keimin Bunkashi Doso dengan tujuan untuk mengasah keterampilan dan memperluas wawasan kesenian bangsa Indonesia. Lembaga KBS ini melingkupi berbagai aliran kesenian, mulai dari seni musik, sastra, tari, drama, seni rupa, hingga film. Nah, dampak positif yang kedua adalah diperkenalkannya sistem Nippon sentris. Sistem Nippon sentris adalah sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Jepang ketika menjajah Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Sistem ini bertujuan untuk menanamkan rasa hormat dan loyalitas kepada Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia. Sistem Nippon sentris juga meliputi kegiatan upacara bendera yang dilakukan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum. Upacara ini dianggap sebagai cikal bakal upacara bendera yang dilakukan di Indonesia. Sekian hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.